Liv, kalau misalnya kita lihat IHSG hari ini naik ya, naik tipis 0,26%. Kalau misalnya kita tarik 5 hari ke belakang dari hari ini, kita juga udah naik nih 0,76%. Walaupun kemarin kan awal-awal tahun tuh di Januari ya, sempat kan rame merah sahamnya Pak PP gitu kan. Agak mengejutkan Nah, jadi ya. mungkin pertanyaan gue untuk malam hari ini mungkin yang pertama adalah bagaimana tanggapan lo mengenai IHSG? Oke, untuk IHSG ya, kemarin bener yang kata Jo bilang itu, awal-awal itu merah karena ya saham-saham Pak PP itu lah ya, ada brand, ada TPIA, kalau cuan kan waktu itu masih suspend, gitu, jadi belum dibuka. Nah itu kan lagi banyak yang bisa dibilang jualan lah, ada yang bilang take profit lah gitu ya. Kabar burungnya kan karena MSCI gitu, jadi memang berpengaruh sama IHSG kita nih. Karena bobotnya cukup besar gitu kan. Nah, tapi waktu aku lihat itu, seingat aku beberapa hari lalu itu inflonya cukup baik untuk IHSG gitu. Cuman kebanting gara-gara si brand itu aja sih, brand dan kawan-kawan itu gitu. Sampai hari ini pun dilihatnya masih oke, tapi um, hari ini transaksinya itu besar. Aku lihat ada di Nego ya, cuman aku belum cari nih Negonya ada di mana. Kemarin juga agak dikit sih masuk di IHSG-nya gitu. Mungkin bisa dibilang karena masih masih menunggu pemilu lah ya. Iya, Setelah pemilu mungkin lebih jelas lah kelihatannya gitu IHSG-nya. Jadi mungkin kita ya berharap agak sideways dulu lah gitu. oke. Jadi Hmm. tadi kan ngebahas sedikit tentang saham Pak PP ini. Gue mau nanya, kalau dari lu secara personal aja, lu masih rekomen gak sahamnya Pak PP ini buat orang-orang atau mungkin kita-kita nih yang mau masuk secara personal aja? APP ya. Hmm. Hmm, kalau aku sih apa ya? Kalau mau trading memang harus ini ya, harus cukup Hmm. agresif dan harus ketat gitu karena pergerakannya kan juga lumayan agresif ya, lately lumayan volatil Hmm. tuh. Nah tapi maksudnya dengan harga yang di closingan hari ini 4.880, aku rasa masih ada saham lain yang lebih menarik gitu yang bisa dibeli Oke. daripada saham yang lagi di highlight nih gitu. Biasanya kan kalau lagi di highlight lagi ada banyak attention di sana kan, itu Ya, bisa ya. lebih ya gampang mungkin ada yang ngegocek lah gitu. Iya, iya. Jadi mungkin buat teman-teman cuan troopers atau kalian nih yang lagi nonton malam hari ini baru mulai trading atau bisa dibilang masih baru lah ya di dunia pasar modal, mungkin kan ngebahas mengenai saham-sahamnya Pak PP ini cukup booming ya di sosial media. Betul. Jadi jangan FOMO juga begitu ya, karena mungkin tadi yang udah benar yang dibilang sama Olive itu adalah posisinya itu memang cukup agresif lah ya. Kayaknya sekarang itu nggak kayak Desember kemarin gitu kan. Untuk Januari mungkin ya sideways atau enggak ya pergerakannya mungkin agak susah untuk dilihat begitu kan. Apalagi buat yang masih pemula begitu kan. Jadi gue suka banget tadi lu mention mengenai melihat dari saham-saham yang lain ya. Jadi teman-teman saham itu banyak sekali ya di ISG. Jadi jangan terpatok dengan saham-saham yang sering kalian lihat aja di sosial media begitu. Oke, Betul. gue mau mundur dikit nih, kayaknya gue udah kecepetan lah ngomong tentang kondisi market awal tahun nih. Ngebut Jadi ya. kan vibe-nya masih tahun baru lah ya, masih ngomongin bahas mengenai resolusi kan. Masih Jadi, masih Januari. jadi pertanyaan gue mengenai tahun baru nih, resolusi baru. Siapa tahu kan ada teman-teman kita juga yang resolusinya itu sekarang adalah belajar mulai investasi kan, itu juga bisa jadi resolusi. Jadi resolusi banyak ya. Nah, jadi pertanyaan gue, kira-kira di tahun baru yang ini, lu tuh ada strategi baru nggak? Atau ada insight baru? Atau sesuatu hal yang baru yang pengen lu apply gitu loh. Jadi strategi lu berinvestasi atau trading gitu kan yang mungkin bisa dibagi nih sama teman-teman cuan troopers di dalam perjalanan mereka juga nih berinvestasi di awal tahun ini. Oke, untuk tahun ini ya, kalau aku lebih ngerampingin Porto aja sih gitu. Jadi Hmm. kalau tahun ini mungkin kayak ya mungkin masih ada iseng-iseng kali ya, kayak pengen coba trading ini, trading itu gitu kan. Hmm. Walaupun dikit, tapi kalau sekarang kayaknya melihat marketnya lagi on off gini lagi kurang enak ya sebenarnya, lagi menunggu juga gitu. Jadi better
ya fokusin rampingin Porto gitu. Memang waktunya sih bisa dibilang ya relatif lebih lama lah Jo daripada kita trading mulu gitu kan. Ya. Tapi seenggaknya ada sense of rasa aman itu sendiri sih gitu. Itu juga yang aku cari gitu, nggak cuman cuan aja di market tapi make sure kita aman aja gitu. Itu sih mungkin untuk tahun ini ya. Nanti kalau selepas pemilu, bukan untuk tahun ini sih, untuk awal-awal dulu nih, selepas pemilu kita lihat lagi kayak gimana marketnya gitu. Ya, jadi ngerampingin Porto lah ya, gitu ya. Diramping-rampingin dulu nih ya, nggak perlu, mungkin agak-agak nanti dulu nggak apa-apa. Ya, jadi Gitu. Jangan terburu-buru guys, tenang aja. ya, jadi benar-benar. Jadi ngerampingin Porto itu tujuannya adalah untuk supaya memposisikan diri lebih di area yang aman gitu ya, maksudnya ya. Benar. Benar, jadi ada rasa kontrolnya gitu ya. Betul. Oke. Betul ya. Jadi mungkin pertanyaan gue selanjutnya adalah mengenai tahun lalu gitu ya. Sebelum kita mungkin masuk membahas mengenai sektor apa dan sebagainya, gue mau nanya nih mengenai tahun lalu nih. Jadi kita refleksi dulu ya. Jadi kan tahun baru biasanya juga refleksi gitu. Mengingat dosa-dosa tahun lalu ya. Dosa-dosa kesalahan begitu kan. Biar nggak terulang ya. Ya kira-kira ada pelajaran-pelajaran apa nih yang lu dapat di pasar modal gitu kan, yang bisa di-share juga nih buat kita semua yang nonton malam hari ini untuk di awal tahun kan. Karena sejujurnya ya kalau bisa dibilang tahun lalu itu cukup rough juga gitu kan buat pasar modal, ya nggak sih? Ya kan, sentimen perang, sentimen suku bunga gitu kan, dan lain-lain gitu kan. Dan ya hopefully sih banyak yang bilang berharapnya tahun ini adalah this is the year gitu kan, karena biasanya kalau tahun lalu udah agak susah, harusnya tahun ini kan menarik gitu. Nah tapi sebelum kita bahas ke situ, kira-kira ada nggak pelajaran lah yang bisa lo dapat tahun lalu nih, yang lo bisa share buat teman-teman contoh penonton malam hari ini? Tahun lalu mungkin apa ya, walaupun aku udah kayak masuk tahun ke I think 4 atau 5 gitu pasar modal gitu ya, tapi kadang-kadang kan masih suka tidak disiplin cut loss ya. Itu pelajaran konstan yang memang harus di-remind terus sih gitu, biar kita nggak terlanjur nyebur lah istilahnya gitu. Mungkin itu sama yang pelan-pelan aku terapin adalah jangan terburu-buru beli juga gitu. Mungkin pas koreksi ini kita lihat, kayaknya pas nih waktunya beli gitu. Tapi bisa kita lihat lagi mungkin dari buangannya sederas apa gitu. Dan volumenya apakah masih bisa ada kemungkinan nih keesokan harinya dibuang lagi kayak gitu sih. Lebih data timingnya juga, lebih latihan kayak gitu. Oke, jadi lebih ke arah diri sendiri lah ya, mengontrol emosi gitu kan. Ya mungkin itu alasannya lo olahraga kali ya. Biar balance, biar gak pusing kepala gue. Iya. Ya tapi benar loh ya, ini teman-teman cuan troopers. Jadi kalau misalnya penting dalam berinvestasi itu psikologi seseorang itu menjadi sesuatu yang menentukan kalian itu profit atau enggak loh. Bisa survive, nggak harus low profit ya, survive. Profit and loss itu biasa di pasar modal. Betul, walaupun masih sakit, walaupun yang bisa survive itu yang luar biasa ya teman-teman ya. Jadi wah itu bagus banget ya. Jadi buat teman-teman mungkin ini bisa jadi pelajaran buat kita untuk di tahun ini untuk lebih lebih mengikuti trading plan kali ya, Liv ya. Jadi kan harus bisa disiplin ya, disiplin. Wah ini penting sih disiplin. Oke. Tapi gue penasaran deh, lu sebenarnya investor, lu tuh swing trade atau lu scalping sih sebenarnya, lu lebih ke arah mana sih kalau misalnya untuk investasi? Oke, kalau scalping sih enggak ya, karena balik lagi ke kegiatan sehari-hari juga gitu ya, takutnya malah nggak maksimal gitu kan. Jadi aku lebih ke swing trade sih gitu. Jadi memang momentumnya tuh lebih panjang, waktu hold up lebih panjang gitu. Oke. Jadi kalau yang pendek daripada kayak aku terlalu memaksakan kehendak aku dan ego aku gitu, tapi berujung tidak maksimal kan sayang gitu. Jadi better ya kayak tadi aku bilang juga sih, lagi rampingin dulu nih, kita pilih-pilih deh. Maksudnya kalau mau trading pun ya yang memang kita beneran boleh deh trading di sini gitu. Jadi nggak, misalnya mungkin ada beberapa rekomendasi banyak gitu kan. Kalau rekomendasi kan emang keluar terus kan.
Nah, itu kan sebenarnya nggak harus semua diikutin. Jadi balik lagi pilih-pilih ke kitanya sih. Mhm. Gitu. Ya, ya, ya. Jadi ini mungkin bisa dibilang reminder nih buat teman-teman. Jadi memang setiap orang itu punya style yang berbeda-beda, jadi harus disesuaikan juga ya. Mm-mm. Tapi yang namanya disiplin itu applicable buat semua style dari investasi ya teman-teman ya. Mau kalian Mm-mm. scalping, mau kalian swing, bahkan sampai untuk long term investing juga tetap ada disiplinnya ya teman-teman ya. Kan kita harus baca laporan keuangannya dan sebagainya, harus melihat sentimen juga begitu kan. Oke, Betul. oke. Jadi thank you ya buat Olive untuk ngejawab nih pertanyaannya so far. Boleh. Jadi aku mau ingetin buat teman-teman yang nonton malam hari ini IG live-nya akan di-save ya. Jadi ada rekamannya. Jadi buat kalian mungkin yang baru datang nih di pertengahan atau belum sempet nonton di awal pembukaan, jangan khawatir kan bisa nonton di Instagramnya Sukor Sekuritas. Ya dan aku malam hari ini, oh hampir kelupaan nih ngomong. Aku mau bagi-bagi buku nih, ya aku mau bagi-bagi buku Art of Investing buat teman-teman cuan troopers yang nonton malam hari ini. Ya, aku mau bagi buat 2 orang, ya, buat 2 orang yang nonton. Syaratnya gampang banget. Kalian cuma tinggal screenshot dari TikTok malam hari ini, ya, dan jangan lupa tag Sukor Sekuritas Instagramnya untuk bisa dicek ya teman-teman ya, di tag Sukor Sekuritas dan juga tag Instagramnya dari Olive ya, dan bikin caption di dalam story kalian apa yang kalian dapat nih dari Olive bilang malam hari ini, entah mungkin dari advice-nya atau insight-nya, pengalamannya, apapun lah ya. Nanti kita pilih 2 pemenang ya, dan kita akan kirim buku Art of Investing. Siapa tahu ada yang baru nih resolusinya untuk mulai lebih banyak baca buku kan, jadi ya pasti useful banget. Oke, mungkin kita ngomongin mengenai sentimen kali ya. Kita mulai ngobrol mengenai market. Em, kan berita banyak banget nih, gitu kan. Yes. Menurut lo sentimen apa nih yang terjadi di pasar modal yang cuan troopers perlu perhatikan juga? Yang lo juga mungkin ngeliat gitu, yang penting lah untuk diperhatikan. Hmm. Oke, kalau ngomongin berita sekarang kan memang lagi rame yang perang itulah ya, masih seputar perang-perang itu Hmm. kan. Terus kalau perang biasanya kan akan ngefek ke harga komoditas lagi lah, balik lagi ke situ Hmm. gitu kan. Cuman kita so far sih kayaknya belum seheboh waktu 2022 ya gitu. Itu Hmm. terakhir update kan yang Laut Merah kalau nggak salah ya, yang jadi untuk kapalnya harus agak muter nih gitu, agak muter Hmm. untuk perjalanannya, makanya bisa naikin cost gitu. Jadi mungkin bisa dilirik sektor-sektor komoditas dan energi juga sih Hmm. gitu untuk dari global. Tapi kalau dari pemilu dari Indonesia sendiri gitu ya, kalau pemilu biasanya lebih karena kita masih wait and see ya, mungkin Ya. lebih ke defensif lah, defensif kayak banking atau consumer gitu. Memang sounds boring sih sektor-sektor ini gitu ya, maksudnya pilihan sahamnya itu aja gitu. Tapi karena sampai sekarang kita masih nunggu hasil pemilu seperti apa, presidennya gimana gitu kan ke depannya, ya kayak mau nggak mau lah istilahnya gitu, kita harus deal with it juga gitu. Nanti akan ada waktunya lagi mungkin setelah pemilu kita bisa trading lagi nih untuk lebih agresif kayak gitu. Oke, jadi Mm-mm. kalau misal dari globalnya memang perang ya pasti Mm-mm. menjadi salah satu highlight begitu kan, karena dari perang ini tentunya ada dampak gitu kan dengan pangan dari komoditas dan sebagainya Betul. juga begitu ya. Jadi mungkin sebenarnya perang tuh yang terjadi teman-teman mungkin gak cuma satu ya. Aku juga sempat ngelihat ngepost mungkin eh, perang yang tidak ditunjukkan di sosial media itu bukan berarti udah nggak terjadi lagi, itu masih Betul. tetap terjadi gitu kan. Jadi mungkin ini bisa menjadi salah satu apa ya perhatian juga buat kita kita gitu ya Mm-mm. mengenai apa yang terjadi di luar sana. Nah, tapi yang sentimen paling menarik adalah mengenai pemilu nih, ya kan? Kalau misalnya di Indonesia, karena bulan depan ya, bulan Oh depan. iya, less than a month sih, tanggal Oh 14 iya Februari benar. ya. Aduh, pas Valentine banget nih kita nyoblos. Iya yeah, bener ya. Ya, Wah ini jadi seenggaknya yang jomblo ada kegiatan lah ya gitu. Bisa cutting promo-promo nih, promo-promo pemilu kan banyak biasanya. nggak harus yang jomblo, yang Oh, pacaran nggak ada juga yang bisa jomblo ya? bisa yang pacaran juga bisa Bisa ini bareng, ya? TPU bareng, Oh, milih nyoblos bareng. bareng. Iya iya. Ya, jadi bentar. Oke, ya.
Ya, ya, ya. Jadi, tapi yang gue dengar, Hmm. katanya pemilu itu di tahun ini rame, karena cuma nggak di Indonesia doang gitu. Bener nggak ya? Jadi di Amerika Serikat juga kalau nggak salah pemilu kan tahun ini. Iya, seingat aku juga barengan kalau nggak salah waktunya. Tahunnya, Ya, sorry. Tahunnya barengan. tahunnya, iya, Mm. tahunnya bareng dan kalau nggak salah pilkada juga bareng di tahun ini gitu kan. Jadi memang, Ada, iya. iya Jadi kan, lagi jadi rame banget memang pokoknya. jadi lagi rame banget gitu kan. Jadi di dunia ini bisa dibilang ya apa ya bisa dibilang pemimpin-pemimpin dari pemimpin negara ini akan dipilih di tahun ini dan tentu itu akan ada dampaknya juga lah ya ke pasar modal begitu kan, ke Mm-mm. perusahaan, ke hukum-hukum dari ya semuanya lah ekonomi begitu kan. Nah, Mm-mm. kalau lu sendiri gimana nih menyikapi mengenai musim politik di Indonesia aja nih sekarang? Lu ada tanggapan nggak? Kira-kira dampaknya itu akan sehebat apa ke pasar modal? Atau mungkin nggak ada korelasinya sendiri nih? Kalau tanggapan lo aja gimana nih? Opini lu, Liv. Boleh di-share. Oke. Kalau aku ingat yang pas tahun-tahun Pak Jokowi lah gitu, pas pemilu Mhm. itu kan memang dia sudah state um, visinya untuk infrastruktur kan. Dan Ya, seingat ya. aku pada masa-masa Pak Jokowi itu dia memang kandidat yang terkuat lah gitu. Jadi Hmm. memang pasar modal sendiri sudah punya keyakinan nih, oh pasti infrastruktur gitu. Mhm. Nah, tapi the problem is menurut aku yang sekarang itu ketiganya ini opini pribadi ya. Ya. Maksudnya tidak ada yang seperti Pak Jokowi lah gitu. Maksudnya yang state-nya Mhm. langsung langsung bisa bold ya, cukup bold untuk men-state, oh saya akan infrastruktur. Dan Ya, ya. dari kalau kita melihat sosoknya pun mungkin kita masih mencari juga ya mana sih yang bisa kuat Pak Jokowi yang bisa memunculkan keyakinan untuk pasar modal itu sendiri nih Mhm. gitu. Jadi kalau dilihat dari pergerakan harganya, infonya pun kita sebenarnya masih kayak Mhm. menerka-nerka juga sih menurut aku gitu, karena belum ada sesuatu yang bold lah dari ketiga pasangan tersebut gitu sih untuk pemilu gitu. Tadi aku Hmm. juga mau nambahin yang lagi rame nih mungkin hari ini ya, fresh banget berita yang pajak itu loh, pajak hiburan Jo, Oh yang naik ya? Gue yang naik cuma lihat kalau nggak salah 40%. Ya aku belum tahu Inul Daratista komplain itu doang yang gue lihat sih. gitu. Iya 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 Itu sih iya iya. Ya. yang Oke. lagi kayak rame, baru rame hari ini kalau nggak Ah, salah, sama kemarin ah, yang hiburan gitu. Oke. Ini ada Arvin Honami mantap nih insight. Halo bro, ini salah satu influencer kita juga. Kayaknya gue hari Jumat deh ngobrol TikTok sama Arvin Honami deh. Oke. Oh itu harus tuh, harus nonton tuh. Harus banget. Oke oke. Iya jadi iya banyak sentimen-sentimen menarik ya, Liv. Thank you banget untuk inputnya mengenai yang pajak untuk hiburan ya. Jadi intinya memang dari kita memilih pemimpin negara ini tentunya akan menentukan juga ya ketentuan pajak dan sebagainya perekonomian kita. Jadi itulah salah satu hal yang mungkin gue bisa lihat directly affect pasar modal kita begitu kan. Nah, tapi kalau misalnya gue lihat sih dari data, kita udah pernah bahas juga kalau musim politik itu memang beberapa tahun terakhir itu memang ISG selalu menarik gitu ya. Kalau misalnya menjelang musim politik, mostly hijau gitu kan. Tapi biasanya berangkatnya memang dari low base gitu kan. Biasanya ada yang terjadi apa 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan sebelum itu makanya musim politik naik begitu kan pas di musim politik. Nah kalau misalnya pertanyaan gue, menurut lu untuk pemilu nih, ada nggak sektor-sektor yang berpotensi diuntungkan? Ya, jadi mungkin nih bukan menjadi ini aku mau disclaimer dulu teman-teman ya. Oh Bukan iya, kita berarti ada perlu pemilu, disclaimer nih. sektor ini diuntungkan berarti sahamnya semua akan langsung naik gitu enggak ya. Tapi ini mungkin menjadi salah satu faktor kita lah ya untuk menganalisa bagaimana kita melihat sektor-sektor apa yang berpotensi diuntungkan dengan pemilu ini begitu. Oke. Sektor-sektor untuk pemilu ya. Ya, kira-kira lo ada insight nggak atau pendapat mengenai statement itu? Hmm. Oke, kalau untuk sektor pemilu, sebentar. Kayaknya masih kayak tadi aku udah mention di awal juga ya, balik lagi ke defensif dulu Ya. kali ya. Karena juga masih belum pasti lah gitu, dan Hmm. mungkin kita lebih ngamanin uangnya dulu sih di sektor-sektor seperti itu gitu ya. Balik lagi kayak consumer seperti itulah, consumer mungkin ada yang basic industry, Hmm. banking kayak gitu sih, Ya, ya, lebih ya. ke hal-hal
sektor-sektor itu dulu sih. Dan juga ada beberapa yang murah juga kok yang menarik gitu. Cuman memang ya mungkin tipenya aku kali ya, bukan tipe yang trading cepet gitu. Jadi memang aku masih bisa mentolerisasi holding period yang cukup lama gitu. Oke, jadi benar juga sih, gue setuju gitu ya teman-teman. Maksudnya pemilunya juga belum terjadi gitu kan. Maksudnya pemimpin negara kita juga belum dipilih, jadi mungkin belum ada pergerakan juga gitu kan ya. Jadi kadang-kadang kan kita mungkin terlalu apa ya membeli saham itu terlalu spekulatif gitu ya. Yang nggak apa-apa, tergantung strategi kita juga ya teman-teman dengan keuangan kita masing-masing. Tapi mungkin buat teman-teman yang masih baru belajar dan sebagainya ya, tadi yang udah dibilang semua di awal, memang kita harus sabar ya. Apalagi kan suka banget musim politik itu dikaitkan dengan beberapa sektor yang pasti akan menguntungkan, padahal sebenarnya belum tentu juga. Tentu. Aku lihat saham media kayak SMA, MNCN juga bukan yang langsung menggeliat banget ya Jo ya. Gitu, nggak terlalu menggeliat lah. Seperti kadang-kadang kan orang hubungannya pemilu nih akan banyak media diuntungkan gitu ya, karena kan ada kampanye-kampanye gitu ya, tapi tidak terlalu terrefleksi juga sih tahun ini. Iya. Oke. Wah, ini ada Handi Rawan juga nih, gue udah wave. Halo bro Handi. Ini kalau Olive yang live, semua influencer datang, rame. Apa kita invite semuanya? Astaga. Langsung live bareng berempat. Oke, jadi salah satu sentimen juga yang mungkin tadi lo belum sempat mention itu mengenai The Fed, Liv. Ya kan, jadi The Fed katanya kan akan memangkas suku bunga juga kan buat di tahun ini. Itu mulai menarik tuh kan. Nah, gue sempet nih nanya-nanya kan sama lu kan mengenai sektor properti. What do you think? Soalnya kan udah cukup lama lagi nih, tahun-tahun lalu tuh sektor properti kayaknya nggak kemana-mana gitu kan. Apakah tahun ini menjadi opportunity gitu kan? Ditambah The Fed mangkas ini suku bunga begitu kan. Terus tahun lalu IHSG susah, harusnya ya teman-teman ya, harusnya tahun ini lebih menarik begitu kan. Apakah ini menjadi momentum? Tanggapannya apa ya mengenai sektor properti? Nah, tadi untung Joe mention The Fed gitu ya. Jadi kan kemarin juga ada rilis data inflasi US ya, pas tanggal 10 itu. Nah, kalau kita lihat ini inflasinya sebenarnya masih bisa dibilang ya stay di situ-situ aja, naik turunnya nggak terlalu signifikan yang gede gitu ya. Yang kita lihat juga adalah inflasi intinya itu sebelumnya kan di 4% nih. Konsensusnya itu berharap di 3,8, tapi ternyata hasilnya di 3,9 gitu ya. Nah, dengan inflasi yang masih agak bandel dan masih tertahan di sini gitu ya, mungkin untuk The Fed nurunin suku bunga itu bisa dipikirkan lagi lah gitu. Sepertinya tidak akan dalam waktu dekat gitu. Kemarin aku baca-baca juga sebenarnya mereka sendiri pun terpecah nih. Ada yang masih pro akan ngekip suku bunga, tapi ada juga yang kayak nanti suku bunga akan turun kok gitu. Jadi dari komentarnya pun masih terbelah seperti itu gitu. Tapi kalau dilihat dari data angka yang masih relatif tinggi ya, belum menuju 2% banget gitu, karena kan targetnya masih di 2% ya The Fed inflasinya gitu. Jadi dengan angka seperti ini kita bisa expect suku bunga untuk tidak kemana-mana dulu sih gitu. Mungkin tadi aku sempat baca ada yang forecast juga, aku lupa siapa, mungkin menurut dia perkiraannya adalah di semester 2 tahun ini. Tapi kita kan lihat lagi ya, berkala datanya bulan ke bulan seperti apa gitu. Kalau rate ini kan nanti ya berpengaruh, salah satunya sentimen si properti inilah gitu. Oke, jadi sebenarnya juga untuk sentimen tentang rate dari The Fed rate ini juga bisa mungkin jatuhnya ke sektor otomotif juga kali ya. Bisa. Kan dari cicilan betul, kendaraan begitu kan, jadi lebih ada relaksasi dan sebagainya begitu kan. Nah, ini mungkin bisa menjadi sesuatu yang kita perhatikan ya teman-teman ya, perkembangan dari The Fed rate inilah ya Liv ya, bisa dibilang kayak gitu. Yang rate sensitif lah, sektor-sektor yang rate sensitif. Oke, buat teman-teman aku mau ingetin
Jadi nanti akan ada Q&A session buat teman-teman yang mau nanya-nanya mengenai saham-saham dan mungkin butuh insight tambahan dari Olive. Boleh banget ya, Olive ya. Boleh, boleh, Nanti dibantu boleh, boleh. aja, mungkin terserah mau secara teknikal atau secara dari sentimennya gimana. Eh, dan aku mau ingetin teman-teman, ini akan ada 2 buku Art of Investing dibagi ya. Jadi buat kalian yang mau, jangan lupa untuk screenshot, tag Sukor Sekuritas, tag Olive, dan bikin caption atau enggak quotes ya di story Ada kalian. PR-PR-nya ya, biar dapat Ada buku ya. dong, pengen banget gratisan. Nggak dong gratis sih sebenarnya. Cuma kan supaya ada Cuma ngepost value-nya doang kan. kok gitu Supaya ya. ada value-nya. Oke, itu ada yang nanya tuh auto dan MBCN. Oke, nanti kita tampung ya teman-teman ya. Pasti kita ini. Ini buat teman-teman influencer yang datang, mungkin kalau mau ngechat kasih insight juga boleh ya. Jangan cuma gangguin Olive doang ya nggak sih? Nah, oke, oke, oke. Aku dibela sama aja. Oke, kalau gue mau nanya deh, mungkin sebelum kita ke Q&A, gue mau nanya kalau misalnya dari lu sendiri di tahun ini ada ekspektasi nggak kira-kira dari sektoral dulu yang akan memberikan profit gitu atau cuan? Sektoral ya. Hmm. Strategi Kalau lu kita gimana nih? Strategi lu istilahnya kalau mau lihat dari angle sektor aja dulu, lu prefer kemana? Oke. Kalau kita tadi ngomongin The Fed, terus ada rate cut segala macem gitu, kita udah bisa mungkin lirik-lirik yang berhubungan sama rate ya. Salah satunya kan properti. Sebenarnya properti ini eh udah dari tahun lalu lah aku omongin gitu. Cuman kan ya balik lagi kayak tadi kita bilang kan, ternyata inflasi masih cukup ketahan di situ. Jadi untuk rate-nya masih masih di atas lah gitu. Tapi menurut aku once rate itu dipangkas itu masuknya ke sektor konsumsi juga sih. Untuk konsumsi-konsumsi retail mungkin bisa dilihat gitu ya. Tapi eh nah kayak tadi nih takutnya kebantah premisnya kebantah karena ada kenaikan pajak itu gitu. Jadi sebenarnya kalau rate cut itu kan istilahnya kita bisa nggelontorin uang ke ekonomi kan, ekonomi akan jarang lagi gitu. Tapi kalau tiba-tiba ada wacana pajak naik lagi, itu kan sebenarnya akan ngerem lagi nih ekonomi kita gitu. Jadi sebenarnya untuk retail ya, menurut aku retail juga oke, retail konsumsi-konsumsi kebutuhan sehari-hari lah kayak gitu. Oke, oke. Iya, jadi udah di-share ya teman-teman ya, kalau misalnya secara sektoral dari pendapatnya Olive apa aja yang menarik atau mungkin bisa dibilang juga dengan em, situasi atau kondisi market sekarang, mungkin ini adalah sektor-sektor pilihan lah ya yang cocok untuk strategi dan strateginya Olive begitu ya teman-teman ya. Tapi mungkin bisa dijadikan pelajaran juga atau insight tambahan lah bagaimana kalian menentukan uh, arah investasi kalian juga. Oke, mungkin kita coba lompat-lompat kali ya, Liv ya di Boleh Q&A ini kita dong. ambil pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman kita malam hari ini. Oke, ada pertanyaan dari Dita, katanya malam mau tanya saham MTech apakah masih oke? Oh, MTech. Aku udah lama nggak ngeliat si MTech nih. Hari ini naik sih hampir 1% ya kalau dilihat. MTech ya. Oh, lumayan aku sorry. MTech ya aku jujur aku udah lama gak ngeliat saham ini sih, dan kalau aku ngeliat ringkasannya ya lagi pendapatannya lagi turun banget ya, turun jauh ya, Q on Q gitu. Mungkin coba aku breakdown sekilas dulu deh, kita lihat MTech seperti apa gitu ya. Ya, ya. Cuman kalau kita lihat dari teknikalnya kan memang masih saya tulis aja sih, belum tahu akan dibawa kemana gitu ya. Dari flow-nya juga belum terlihat ada yang menarik sih dari MTech gitu. Karena masih ya di situ-situ aja. Flow-nya juga belum kelihatan ada yang menarik gitu sih untuk MTech. Oke. Jadi untuk MTech kalau misalnya dilihat secara teknikal memang masih sideways ya, masih di situ Iya. ya. Oke. Ya, ya. Oke, kita lanjut lagi kali ya, Alif ya. Ini lumayan banyak yang nanya, jadi kita coba lanjut.
lanjutin. Ini ada nanya BBRI nih, gimana nih menurut lo? Kemarin Big Bang kan sempat ATH tuh, ya Iya, kan? betul. Apakah BBRI kalau secara teknikal itu sudah menarik gitu kan? Kalau misalnya ngomongin mengenai fundamental, mungkin kalau Big Bang sih ya udahlah ya, gitu kan. Tapi kalau misalnya secara teknikal, apakah this is the right time atau bukan the right time sih? Lebih ke arah posisinya cukup oke gitu kan Mm-mm. untuk masuk BBRI. BBRI definitely not sih kalau untuk beli ya harga segini ya. Gitu. Mahal ya. Kemarin pas akhir tahun tuh Oktober November itu kan Hmm. sudah sangat dikasih murahnya udah cukup baik ya, harga di 4.800 Hmm. itu gitu. Nah, posisi-posisi seperti itu sih yang sebenarnya harusnya kita incar gitu, bukan posisi pas naik gini. Tapi kan aku paham juga nih, mungkin ada beberapa teman-teman yang ya masih takut-takut lah Jo gitu Iya, iya kan, betul, takutnya betul. harga 4.800 nanti, soalnya seingat aku tuh pas BRI harga 4.800 itu ada wacana nanti nanti ke 4.400 nanti ke 4.000 gitu, jadi memang ada fear-fear seperti itu. Dan kalau teman-teman mungkin yang kayak ketakutan gitu ya BRI akan seperti mungkin akan harga terjun bebas gitu ya, aku tidak menyalahkan juga gitu, mungkin kalian ada yang baru gitu makanya masih kayak ketakutan lah, ada ketakutan itu gitu. Tapi untuk Big Bang sih ya harga 4.800 BRI itu udah murah banget kemarin gitu. Kalau sekarang definitely not the right time to buy sih gitu, better cari yang lain dulu aja, banking mungkin nantilah selepas selepas Q2 kita lihat lagi gitu. Ya. Biasanya setelah bagi-bagi dividen kan udah mulai agak-agak entah sideways, entah koreksi kayak gitu. Ya, aku setuju banget ya untuk yang ini. Jadi emang aku juga ngelihatnya sih setelah kuartal 1 sih kalau untuk Big Banks ya, karena kemarin memang sempat banyak yang udah Mm-mm. naik tinggi ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut lagi nih Liv. Ada yang nanya saham auto, Astra Otopa. Auto. Iya, what do you think? Auto ya. Sebentar aku buka dulu. Oke, auto. Aku lihat aku bayar teknikal dulu aja lihatnya deh. Saham auto, karena kita pas banget tadi sempat bahas mengenai sektor ini ya, Ada sektor otomotif. mobil, otomotif gitu kan. Oke, auto lagi ketahan ya di resistennya ya gitu. Menurut aku sih agak koreksi dikit lah, mungkin di sekitar 24 gitu. Kalau boleh nawar 24 ya, tapi kalau udah di bawah 23 lepas aja dulu gitu. Oke, jadi lagi posisinya ketahan di resistensinya ya. Lagi ada di resistennya juga gitu. Oke. Jadi lagi ngetes nih kalau dia bisa nembus yang upper trend line-nya juga, I think it's pretty good lah, boleh dilihat si auto ini gitu. Cuman kalau untuk sekarang kayaknya coba kita lihat beberapa hari ke depan dulu deh kayak gimana gitu. Oke. Siap, thank you banget Liv, sudah dijawab untuk yang auto. Oke, mungkin kita langsung pivot nih ke farmasi nih. Kalbe gimana nih menurut lo? What do you think? KLBF. Kemarin kayak farmasi sempat itu deh, sempat rame ya, Gara-gara COVID. sempat main juga. Nggak sih waktu itu? Kok nggak salah ya? Nggak tahu juga Iya. sih. Iya, Lagi gara-gara rame ada itu. fear gitu kan, tapi nggak tahu deh. Iya. Hari ini dia minus 5 hari ke belakang juga minus, 1 bulan ini minus, 6 bulan ke belakang minus. KLB Pharma ya? Wah. KLBF ya? Iya, KLBF. KLBF. Oh. Masih di bawah aja nih, masih di supportnya ya. Cuman hari ini sih ada yang beli banyak, ada yang beli cukup banyak. Mungkin kita lihat beberapa hari ke depan ya, karena dia masih di support banget gitu. Ya. Ya belum ada inflow yang cukup signifikan sih, baru hari ini aku lihatnya gitu. Oke. Iya, baru 2 hari ke belakang ini ada infonya, kita lihat beberapa hari ke depan aja gitu. Oke. Sip.
Sekarang mungkin ada yang nanya Asik, what do you think? Jadi salah satu LQ top kita Asli. juga ya. Mm-mm. ASI ini sudah, menurut aku ya, udah sangat menarik di harga 5.500 ya untuk saham sekelas Astra gitu. Kalau ini aku juga punya sih, to be honest, aku ada Astra juga gitu. Jadi memang harga-harga kisaran seginilah aku udah ada. Itu cukup menarik. Eh, mm, mm, mm. Kita tunggu aja untuk, biasanya kalau bulan Maret April kan ada rilis laporan keuangan ya. Semoga laporan keuangannya bagus untuk Astra gitu. Tapi untuk sekelas Astra harga segini udah boleh dikoleksi menurut aku. Oke. Ya, disclaimer ya teman-teman ya. Disclaimer, dan aku megangnya cukup panjang ya gitu, Ya, bukan yang betul betul. sebulan 2 bulan. Oke. Oke, kita lanjut lagi. Ada yang nanya Pegas. Yes. Pegas. Hari ini naik 0,87%. Oke. Pegas ya. Hmm, kita lihat dulu. Sekarang 1165 ya. Di 11 bolehlah gitu, kalau di 11 gitu ya untuk tradingan, tapi di bawah 1060, kalau dia closing di bawah 1060 lepas dulu aja. Ya, ya. Oke. Itu Pegas ya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya ada mau pertanyaan mengenai saham-saham, ya kalian mungkin pegang atau tertarik, boleh banget ya teman-teman ya. Dan tadi aku mau ingetin juga, kita udah banyak banget yang kita bahas di awal. Ya, kalau misalnya ada yang kalian ketinggalan dan sebagainya gitu kan, boleh banget buat teman-teman nonton nanti ya, karena akan di save dan diupload di Instagramnya Super Sekuritas. Oke. Ini ada yang nanya CTRA nih, what do you think? Kan kita tadi sempat membahas tentang sektor properti. Mention properti ya. Ya, jadi kalau untuk CTRA, what do you think? Gitu. Mungkin terserah dari anak teknikal atau mungkin dari fundamental, seperti itu. Menarik. Sebenarnya di watchlist aku itu ada properti-properti sih, gitu. Dan dia sudah cukup lumayan bergeraknya ya belakangan ini, gitu. Tapi untuk CTRA kalau mau beli, sebentar. Menurut aku bisa nunggu ke sekitar 1180, 1200 deh, gitu. Oke. Di situ sih. Kalau sekarang kan udah agak cukup tinggi ya gitu. Kemarin sempat nyentuh 1300, terus kayak pada take profit dulu tuh dia agak turun dikit dulu, agak koreksi dulu gitu. It's okay. Oke. Kalau misalnya dari sektor properti ini, Liv, kan kita ngomongin yang jagoannya aja lah ya di sektornya. Kalau buat lo personally, lo prefer mana? Kalau dari sektor properti? Oke, kalau untuk sektor properti, aku suka Pakuwon. Pakuwon aku suka, BSD aku suka. Gitu, untuk dua itu sih. Kalau BSD dengan land banknya dia, Pakuwon kan dengan mall-mallnya dan apartemennya dia itu ya. Gitu. Dan untuk okupansi Pakuwon itu kan memang kita tidak ragukan lagi lah, cukup tinggi ya untuk okupansinya. Gitu, dan memang rame terus sih mall-mallnya Pakuwon. So untuk income yang berulang, aku cukup yakin dengan Pakuwon gitu. Oke. Oke, sebelum kita lanjutin lagi ke pertanyaan-pertanyaan John Troopers ya mengenai saham-saham kalian yang mungkin untuk bisa dijawab. Mungkin gue mau mundur dikit gitu ya dari obrolan topik kita. Jadi gue selalu di-remind gitu ya. Jadi kan yang nonton malam hari itu mungkin ada yang udah ngerti banget mengenai saham, ada yang baru lagi belajar, dan ada yang baru mulai banget gitu ya, Liv ya. Baru banget mulai. Kira-kira lo ada nasihat apa nih
buat teman-teman kita, istilahnya yang nonton malam hari ini tiba-tiba udah mendengar The Fed, mendengar sektor gitu kan, dan Lihat apa ya? sebagainya gitu kan. Tapi sometimes ya ini kadang-kadang ada orang masih bingung nih, tombol buy and sell aja gitu kan. Jadi nah istilahnya gue cuma mau ngasih tahu lah istilahnya apa yang kira-kira lo bisa bilang yang bisa membantu mereka gitu dalam awal mula perjalanan mereka investasi nih, buat teman-teman cuan troopers atau yang nonton malam hari ini. Itu ada yang komen tuh nasihatnya, jangan all in itu juga bisa Iya. gitu. Jangan semua dimasukin ke satu saham gitu ya, Mhm. takutnya nanti misalnya sahamnya tiba-tiba terkoreksi gitu ya, Hmm. kita yang kelabakan gitu. Itu salah satunya bolehlah dipertimbangkan nasihat itu. Jangan all in di satu saham, terus jangan buru-buru beli, sama jangan terlalu termakan berita lah menurut aku ya. Gitu, kadang kan berita simpang siur, dan juga berita itu kan em, bergantinya cepet ya Jo ya. Mhm. Bisa seminggu itu beritanya baik, nanti seminggunya beritanya buruk gitu. Jadi mungkin juga kayak discuss di grupnya Sukor nih, kan ada grup Funda, grup Iya, teknikal iya. gitu ya. Teman-teman bisa join di situ juga, bisa tanya-tanya gitu. Jadi biar tidak bingung lah. Jadi ada yang bantu nge-guide, ada bantu arahannya kayak gitu. Gitu sih. Iya, iya. Ada yang bilang main saham tidak boleh Boleh emosi, tapi emosi ya, ngetiknya betul. ngetiknya caps lock semua gitu. Iya kan? Oke, oke. Iya Iya. benar-benar. Oke, jadi buat teman-teman ya ini ada beberapa advice mungkin yang bisa dipakai lah ya digunakan kalian tuh jadi reminder ya bagaimana kita mulai awal tahun ini supaya nanti one day di akhir tahun ya teman-teman ya kita detox lagi, kita lihat nih perkembangan Iya. investasi kita, portfolio Oh, kita gitu ya. kan dari apa yang kita pelajari, apa yang kita cerna di awal tahun gitu kan. Oke, kita coba jawab lagi ya beberapa saham-saham yang ada nih ditanyain sama teman-teman cuan troopers. Ada yang nanya panik nih, Liv, what do you think? Panik. Iya. Partai Indah Panik. Kapuk. Panik. Oke. Kalau trading asal tidak jebol di bawah 4.300, ya di bawah 4.300 deh. Oke, Asal jangan jebol 4.300 aja gitu. Kalau oke. untuk TP-nya sebenarnya suka-suka ya, beberapa persen sepuasnya kalian lah gitu. TP yang penting dikasih batas bawahnya aja. Nah, jadi harus tetap dibikin trading Mm-mm. plan-nya teman-teman ya. Dan balik lagi ke apa yang udah Olive bilang di awal adalah disiplin ya. Jadi kalau sesuaikan dengan trading plan kalian, kalau mungkin memang udah take profit, harus berani take profit walaupun sahamnya tetap naik dan harus berani cut loss gitu ya teman-teman ya. Mm-mm. Betul. Oke. Ada yang nanya Arto nih. Arto. Arto. Oke. Arto lagi pas di resist, agak takut double top. Oh, Semoga. udah membentuk double top ya? Agak takut sih. Takutnya Oh. kalau dia nggak bisa nembus-nembus, takutnya dia malah ke bawah gitu. Cuman better stay away dulu deh, kita lihat dulu nanti kayak gimana ke depannya. Gitu untuk si Arto. Oke. Ya, ya. Kalau misalnya dilihat seminggu ke belakang sih memang Arto lagi naik ya. Hampir Kan ketahan di situ-situ aja nih Jo. Iya. Oke. Jadi hati-hatilah ya buat teman-teman cuan troopers ya. Maksudnya kalau misalnya kalian belum pegang bayaran gitu ya, baru mau interested, mungkin bisa lebih hati-hati atau melihat opportunity di saham yang lain begitu. Oke, ada yang nanya agro nih, what do you think? Agro. Bank Rakyat Indonesia. Agro. Bank kecil ya. Yes. Agro? Oh sama ya, sama kayak si Arto ya. Lagi cukup ketahan di situ-situ aja sih. Menurut aku kayaknya masih belum oke, masih kurang menarik untuk di tradingin gitu. Ya. Masih situ-situ. Bisa lihat yang lain dulu aja. Tapi kalau aku lihat nih agro dari 2021 ya,
tahun 2021 sampai sekarang minusnya udah hampir 90% ya. Jadi mungkin Lumayan kalau ya. nggak perlu dilihat fundamentalnya, mungkin memang udah ada sesuatu yang kurang bagus lah ya Buat teman-teman tradingan ya. aja ya. Iya Buat buat nyari tradingan receh aja aja ya. gitu kali ya. Oke oke oke. Kita lanjut lagi. Ada yang nanya MAPI nih. What do you think? Mapi, mapi. Oh, rejection ya hari ini. Em, Coba tunggu dulu deh, tunggu dia agak turun dulu harganya. Oke. Karena hari ini kan udah kelihatan candle-nya closingnya seperti itu ya, ekornya di atas gitu. Mungkin akan ke bawah dulu. So, kita lihat, coba nanti kalau dia ke 1800 coba pasang alarm aja di harga segitu. Nanti kita lihat kayak gimana candle-nya di 1800 gitu. Kalau dia nggak nembus ke closing di bawah 1760 sih harusnya masih bisa, masih oke lah ya untuk trading ke atasnya. Oke. Oke, mungkin satu atau dua pertanyaan lagi kita coba jawab ya. Boleh. Di situ kita akan coba tutup malam hari ini. Ada yang nanya BRPT nih, what do you think about BRPT, Liv? BRPT. BRPT. Oh, lumayan ya. Udah terkoreksinya lumayan. Oke. Kalau harga segini ya, coba. Kayak kok buat tradingan dibanding brand aku mendingan BRPT deh. Boleh sih, tradingnya dapat receh-receh doang sih. Gitu. Tapi karena soalnya kan masih satu grup ya. Masih satu grup terus dan memang karena dari akhir tahun lalu sampai sekarang kayaknya grupnya Pak Pepe ini lagi jadi rekening, lagi jadi ATM lah buat para trader gitu ya, bolak-balik di sini mulu kerjaannya gitu. Jadi untuk sementara tradingin dulu aja. Boleh sih BRPT kalau di 1000 kayak 1020 30 trading palingnya berapa persen yang kecil-kecil aja gitu buat tradingan. Oke, mungkin udah itu aja kali ya untuk teman-teman. Banyak ya. Pertanyaannya udah dijawabin banyak, banyak Nggak banget kerasa dan ya. banyak juga yang belum dijawab nih gitu kan. Cuma waktunya memang Iya ya. sudah habis ya teman-teman. Tapi jangan khawatir ya, kita untuk program TikTok ini ada setiap Selasa dan Jumat. Tadi ada Arvin Honami nih, nanti pertanyaan kalian kita tanya ke Arvin aja kali yang belum sempat Buat kejawab saya nih yang ya belum sama kejawab. sama Olive Hari ya. Jumat Jadi seperti apa? buat teman-teman jangan lupa tadi buku aku mau bagiin 2, jangan lupa ya syarat-syaratnya. Dan juga aku mau say thank you nih again ya buat Olive, buat waktunya udah diluangkan untuk ngobrol-ngobrol langsung sama Super Sekuritas dan tentunya sama teman-teman Cuan Troopers untuk malam hari ini. Oke, mungkin itu aja dari gua. Aku mau pamit ya, Liv ya, sama teman-teman Cuan Troopers semuanya. Terima kasih. Selamat malam. Selamat malam, thank you.